ini adalah contoh soal untuk pertidaksamaan kuadrat satu variabel yang nomor 5, yaitu penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 9. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan MATLAB. Kalian buka Google lalu ketik MATLAB. Nah, ini adalah tampilan pertama dari MATLAB. Karena ini saya sudah mempunyai akun MATLAB, maka tampilannya seperti ini. Jika kalian belum punya, di sebelah kanan atas akan ada sign in. Kalian bisa sign in menggunakan akun kalian, menggunakan email. Setelah itu kalian klik get MATLAB. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari MATLAB. Lalu kalian bisa klik Open MATLAB Online Basic. Nah, ini adalah tampilan dari MATLAB. Langkah pertama, kalian bisa masukkan nilai ABC. Nilai ABC ini bisa kalian peroleh dari pertidaksamaan. Tadi kan pertidaksamaannya 2x kuadrat ditambah 5x kurang 12. Nah, A-nya kalian ambil dari 2x kuadrat yaitu 2. B-nya kalian ambil dari 5x yaitu 5, dan C-nya kalian ambil dari min 12. Kalian bisa ketikkan A sama dengan 2 lalu titik koma, enter. B sama dengan 5 titik koma, enter. Dan C nya min 12 titik koma, enter. Selanjutnya, untuk mencari akar atau untuk mencari titik daerah penyelesaiannya, kalian bisa menggunakan kode X sama dengan roots lalu dalam kurung ABC. Jangan lupa di belakangnya diberi titik koma lalu enter. Titik koma ini berfungsi untuk menyimpan data. Selanjutnya kita mencari X1 dan X2. X1 ini adalah nilai minimum dan X2 adalah nilai maksimum. Kalian bisa menggunakan kode seperti yang ada pada video. Setelah itu klik enter. Nah, untuk mencari daerah penyelesaiannya, kalian bisa menggunakan kode fprint. Fprint lalu dalam kurung solusi, atau kalian jika ingin menggunakan daerah penyelesaian juga bisa. Daerah penyelesaian selanjutnya menggunakan kode seperti yang ada pada video. Hati-hati untuk penulisan kode karena sedikit perbedaan akan mempengaruhi hasilnya atau hasilnya tidak akan keluar. Setelah itu kalian enter. Maka daerah penyelesaiannya akan langsung keluar. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal pertidaksamaan tadi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk yang pertama, kalian bisa tulis terlebih dahulu bentuk persamaan dari pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah
5x dikurang 3 kurang dari sama dengan 9, yaitu bentuk persamaannya fx sama dengan 2x plus 5x dikurangi 12. Nah, setelah itu kalian bisa tulis nilai A, B, dan C yang telah kalian cari tadi pada sel B4, B5, dan juga B6. Nah, pertama kita harus mencari terlebih dahulu diskriminan dari pertidaksamaan tersebut dengan rumus yang ada seperti pada video tersebut. Untuk rumusnya bisa kita sesuaikan dengan letak nilai ABC pada sel. Nah, untuk cara mencarinya diskriminan, kita bisa copy rumus yang telah ditulis, tapi depannya kita tambahkan dengan sama dengan. Setelah itu enter, maka nilai diskriminan akan muncul sendiri. Setelah itu kita mencari X1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari X1. Kalian bisa lihat seperti yang ada dalam video. Selanjutnya ada rumus X2. Nah, ini adalah rumus untuk mencari X2. Setelah itu kalian bisa cari X1 dengan X2 menggunakan rumus yang sudah ditulis dengan cara mengcopy rumus tersebut, namun depannya kita tambahkan dengan sama dengan. Nah, ini untuk contohnya mencari X1, kita bisa tambahkan sama dengan, lalu di copy rumus X1 nya, lalu klik enter, dan nilai X1 akan muncul. Selanjutnya yaitu untuk mencari X2, sama dengan cara yang sama, kita copy rumus X2 tapi depannya kita tambahkan dengan sama dengan, lalu klik enter, dan X2 akan muncul. Jadi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 5x min 12 yaitu x lebih dari min 4 dan x kurang dari 1,5. Setelah itu kita mengerjakan menggunakan GeoGebra. Kalian buka Google kalian, lalu ketikkan GeoGebra. Setelah itu kalian pilih yang bagian atas sendiri, kalian klik,
lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kalian pilih start kalkulator. Nah, ini adalah tampilan awal dari GeoGebra. GeoGebra ini berfungsi untuk memvisualisasikan bentuk grafik dari pertidaksamaan. Nah, langkah pertama, kalian ketikkan pada input bar pertidaksamaan tadi, yaitu 2x² ditambah 5x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 9. Setelah itu kalian tekan enter. Lalu kalian masukkan bentuk persamaan dari pertidaksamaan tersebut dengan cara memindah 9 ke ruas kiri sehingga menjadi 2x² ditambah 5x dikurangi 3, karena 9 kita pindah ke ruas kiri menjadi min 9. Maka bentuk persamaannya yaitu 2x² ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik dari daerah penyelesaian, kita bisa menggunakan rumus roots, lalu dalam kurung kita ketikkan persamaannya, yaitu 2x² ditambah 5x dikurangi 12, lalu tekan enter. Lalu titik-titik dari daerah penyelesaian akan muncul seperti terlihat pada grafik, yaitu pada sumbu X batasnya dari min 4 sampai dengan 1,5. Ini merupakan pengerjaan soal pertidaksamaan rasional di MATLAB. Nah, pertama kita masuk pada link mathworks.com dan nanti setelah itu kita masuk ke Get MATLAB. Nah, setelah masuk ke Get MATLAB akan loading dan masuk pada laman command window. Nah, di dalam command window itu nanti kita akan memasukkan kode-kode dari pertidaksamaan yang terdapat dalam soal. Yang pertama, awalan kita masukkan kode SIMST untuk membuat simbolik T atau variabel T agar kedetek pada command window tersebut. Nah, setelah dari SIMT kita lanjut memasukkan dengan pertidaksamaannya, yaitu kita pakainya dalam kurung untuk pembagiannya. Jadi buka kurung 0,15 dikali T itu pakai bintang, dan nanti tutup kurung dibagi dengan buka kurung T pangkat 2 itu pakai shift 6. Nah, habis itu ditambah dengan 2 tutup kurung dan tanda lebih dari sama dengan 0,03, atau kalau di MATLAB pakainya 0,03. Setelah memasukkan pertidaksamaannya, nah kita kurangi ruas kiri dan ruas kanannya dengan 0,03, yaitu kita menulisnya dengan buka kurung 0,15 bintang T dengan dibagi dengan T pangkat 2 ditambah 2 dikurang dengan 0,03 lebih dari sama dengannya 0, dan bagian belakangnya kita tambah dengan titik koma. Nah,
pada selanjutnya kita permisalannya E itu sama dengan 0,15 kali T per T pangkat 2 ditambah 2 kurang dari 0,03. Nah, kita tulis seperti itu untuk mempermudah kita dalam memasukkan kode. Nah, kan itu sudah dimisalkan E, jadi setelah itu nanti kita pakainya simplify. Nah, di simplify itu nanti kita tinggal memasukkan permisalan kita yaitu E tadi. Nah, setelah kita memasukkan simplify tadi, nanti akan muncul hasilnya langsung secara otomatis dengan kode answer itu sama dengan buka kurung 3 bintang T tutup kurung per buka kurung 20 bintang dalam kurung T pangkat 2 plus 2 tutup kurung dikurangi dengan 3 per 100. Itu adalah penyederhanaan dari E sama dengan 0,15 bintang T per T pangkat 2 plus 2 min 0,03. Nah, setelah kita answer tadi, kita pakai yang namanya itu numden untuk kita tahu bahwa mana yang penyebut dan mana yang pembilang. Di sini pembilang itu merupakan simbolnya n sama dengan min 3 bintang T pangkat 2 ditambah 15 bintang T min 6, dan penyebutnya atau dengan simbol D sama dengan 100 bintang T pangkat 2 plus 200. Ini kita cari itu dengan kurung siku N besar, koma, spasi D besar, dan tutup kurung siku itu sama dengan numden buka kurung answer ANS dan tutup kurung itu nanti akan secara otomatis menampilkan hasil dari pembilangnya berapa dan penyebutnya berapa. Setelah menentukan itu, lanjut kepada expand atau penyederhanaan juga dengan yang numden n atau pembilangnya dibagi dengan min 3. Kenapa dibagi dengan min 3? Karena untuk menyederhanakan. Kan expand itu untuk menyederhanakan. Nah, dari min 3 bintang T pangkat 2 plus 15 bintang T min 6 itu semuanya kita sederhanakan dengan dibagi dengan min 3 yang akan menghasilkan T pangkat 2 min 5 bintang T plus 2. Setelah mendapatkan jawabannya atau answernya, kita buat simbol untuk T sama dengan T pangkat 2 min 5 bintang T plus 2 itu sebagai T untuk mempermudah kita dalam memasukkan kode selanjutnya. Selanjutnya kita untuk penyelesaian pertidaksamaannya yaitu kita menggunakan solve buka kurung T sama dengan itu menandakan persamaan 0, T tutup kurung, kemudian di enter itu nanti akan menghasilkan jawabannya tapi dengan pecahan, belum berupa desimal. Nah, kalau mau dirubah menjadi desimal, kita masukkan kode lagi yaitu VPA buka kurung dengan jawaban answer atau ANS, koma, itu mau di belakang koma itu ada berapa number, kita klik di situ, koma, saya maunya 5 angka saja, jadi saya ketik ANS, 5 tutup kurung dan di enter. Itu akan menghasilkan T-nya yaitu 0,43845 dan T 4.5616.
Nah, setelah itu kan kita tahu answernya berapa. Nah, untuk itu kita simbolkan biar kita tahu bahwa T1 mana dan T2 mana. Itu kita masukkan T1 sama dengan 0,43845 dan T2 itu sama dengan 4,5616. Nah, setelah kita beri simbol seperti itu, nanti kita masukkan lagi untuk melihat pertidaksamaannya, yaitu menggunakan solusi sama dengan T1 kurang dari sama dengan T dan kurang dari sama dengan T2. Nah, nanti akan secara otomatis menampilkan solusinya, yaitu 8.769 per 20.000 itu sama dengan 0,43845 dan kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2851 per 625 itu sama dengan 4,5616. Jadi sudah selesai dalam penyelesaian daerah penyelesaiannya, yaitu 8769 per 20.000 atau sama dengan 0,43845 kurang dari sama dengan T dan kurang dari sama dengan 2851 per 625 atau sama dengan 4,5616. Nah, jadi sudah terselesaikan untuk soal pada pertidaksamaan di MATLAB. Selanjutnya yaitu menggunakan platform GeoGebra. Pada platform GeoGebra kita menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Kita masuk pada GeoGebra pada kalkulator suite atau klasik yang kita gunakan untuk memvisualisasikan garis bilangannya. Nah, kita pertama masukkan pada bagian input pada bagian kiri, yaitu pada tulisan input. Nah, kita masukkan C. T sama dengan 0,15 T per T pangkat 2 ditambah 2. Nah, kita enter, kemudian kita masukkan Y sama dengan 0,03 yang nanti secara otomatis akan menampilkan garis-garis bilangan yang terdapat titik-titik dari hasil persamaan tersebut. Nah, setelah kita memasukkan CT dan Y, kita memasukkan root. Nah, root itu nanti pakainya yang T pangkat 2 min 5T ditambah 2. Itu kita cari pada MATLAB tadi. Nah, pada MATLAB tadi kita tahu bagaimana cara mencari T pangkat 2 min 5T dan min 5T plus 2. Nah, pada root T pangkat 2 min 5T plus 2 nanti akan menghasilkan yaitu A sama dengan 0,4384471 1871912,0 dan B itu sama dengan 4.561528128088,0. Nah, sama kan dengan yang terdapat pada MATLAB. Hasilnya kalau di MATLAB pakai T1, T2 dan di sini pakainya A dan B. Nah, untuk mencari pertidaksamaannya kita pakai solve T pangkat 2 min 5T plus 2 akan menghasilkan T sama dengan menggunakan pecahannya, yaitu min akar 17 plus 5 per 2, T sama dengan akar 17 plus 5 per 2. Nah, setelah dari situ nanti kita akan mencari pertidaksamaannya dengan menggunakan input solve, masih sama yaitu solve, tapi di dalamnya nanti akan ditambah dengan T pangkat 2 min 5T plus 2 kurang dari sama dengan 0 yang secara otomatis nanti akan menampilkan pertidaksamaannya, yaitu min akar 17 plus 5 per 2 kurang dari sama dengan akar 17 plus 5 per 2. Nah, pecahan tersebut itu
nilainya sama dengan 0,43844 kurang dari sama dengan T dan kurang dari sama dengan 4.56155. Nah, itu sama dengan yang di MATLAB tadi. Tapi bentuk pecahannya berbeda. Tapi desimalnya itu sama. Nah, selanjutnya setelah dari GeoGebra ini, kita akan lanjut pada penyelesaian yaitu pada penyelesaian platform pada Excel. Nah, pada Excel ini kita masukkan pada A1 atau sel A1 itu waktu dalam kurung T dan B1 itu T pangkat 2 plus 2 itu dari penyebut bersamaan 0,15 kali T per T pangkat 2 plus 2. Jadi dari situ. Nah, selanjutnya pada C1 kita masukkan CT dan D itu kita masukkan sebagai status C lebih besar dari 0,03 untuk membuktikan bahwa itu termasuk dalam penyelesaian pertidaksamaannya atau bukan. Nah, selanjutnya kita masukkan C2 itu sama dengan 0,15 dikali dengan waktu. Nah, waktunya itu saya permisalan pakai A2 nanti dibagi atau per, kita pakai garis miring, itu dibagi dengan B2 atau kalau dijabarkannya dibagi dengan T pangkat 2 plus 2. Nah, setelah itu nanti pada D2 kita masukkan sama dengan if buka kurung C2. Jadi hasilnya dari CT tadi C2 lebih besar sama dengan 0,03 dan koma lagi, tanda petik 2 kali itu efektif, koma, tanda petik tidak efektif. Jadi nanti kalau efektif itu termasuk dalam himpunan penyelesaiannya, kalau tidak efektif itu bukan dari himpunan penyelesaiannya. Nah, pada bagian waktu itu saya isi dari mulai 0, 0, 0,4, 0,4385, 0,5, 1, 2, 4,5, 4,5615, dan 4,6 dan 5. Nah, mari kita buktikan bagaimana itu efektif atau tidak efektif. Nah, yang pertama pada T pangkat 2 plus 2 kita masukkan rumusnya itu, caranya itu 0. Jadi kita pakai masukkan dulu yang sama dengan, jadi sama dengan A4 itu nanti pangkat 2 ditambah 2. Nah, setelah itu kamu klik pada sel itu, tarik ke bawah dan secara otomatis nanti akan menampilkan hasil-hasil dari waktu dalam rumus T pangkat 2 plus 2. Setelah itu kamu masukkan pada C4 dan sama dengan 0,15 dikali dengan A4 dibagi dengan B4. Nah, setelah itu klik sel dan tarik ke bawah, secara otomatis akan menampilkan hasilnya dari CT itu. Nah, kemudian pada bagian status C lebih besar sama dengan 0,03 itu kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung C4 lebih besar sama dengan 0,03, tanda kutip efektif, tanda kutip tidak efektif. Nah, nanti akan muncul hasilnya itu efektif atau tidak efektif. Nah, setelah itu kamu klik pada sel dan nanti tarik ke bawah akan menghasilkan hasilnya dari tidak efektif ataupun efektifnya. Nah, setelah itu kita akan mengetahui ada yang tidak efektif. Efektif itu
yang efektif merupakan himpunan penyelesaian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelesaian himpunan dari pertidaksamaan irasional menggunakan platform GeoGebra. Hal yang pertama kita lakukan, kita bisa menggunakan platform GeoGebra di online. Nah, kita bisa mencarinya di Google, lalu mengetikkan GeoGebra. Yang atas sendiri itu diklik. Kemudian jika belum login, bisa terlebih dahulu login dan ikuti step by stepnya. Jika sudah, kita bisa langsung saja klik opsi Start Calculator. Itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus sudah punya soal. Nah, contoh dari saya mempunyai soal yaitu akar X ditambah 2 kurang dari 4. Ketika kita sudah mendapatkan soal, nah kita bisa memasukkan ke dalam input yaitu Y1 sama dengan, tadi kan soalnya akar X plus 2. Nah, kita bisa tuliskan SQRT dalam kurung X plus 2. Selanjutnya klik enter. Untuk efeknya, tadi kan kurang dari 4. Jadi dapat kita tuliskan Fx itu sama dengan 4. Nah, akan muncul titik potongnya di antara 14 sampai dengan 4. Nah, untuk hasil akhirnya di antara min 2 sampai dengan 14. Nah, itu hasil akhirnya dari contoh soal yang telah saya berikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan MATLAB untuk menyelesaikan permasalahan himpunan pertidaksamaan irasional. Nah, kita bisa membuka Google, lalu kita bisa mengetikkan MATLAB. Nah, ini yang atas sendiri diklik. Kemudian jika kita belum login, kita bisa login terlebih dahulu. Kemudian ikuti step by step. Nah, jika sudah login, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa klik opsi Get MATLAB. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi MATLAB itu ini kita bisa menggunakan online ya, yang online gratis. Kalau nggak mau gratis itu bayar. Nah, kalau online ini dibatasin ya, hanya 23 jam. Nanti jika ini sudah habis, ini tidak bisa lagi digunakan, harus membayar. Nah, jadi jangan berlama-lama menggunakan MATLAB, cukup seperlunya saja. Langsung kita bisa mengklik Open MATLAB Online Basic nih. Klik. Ini masih loading ya. Kok lama sekali. Nah, terus akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan irasional menggunakan soal yang kita gunakan sebelumnya di aplikasi GeoGebra. Nah, kita bisa mengklikkan itu. Langkah pertama dalam penyelesaian menggunakan MATLAB, kita harus memasukkan kode. Nah, untuk kodenya SYMS X. Nah, arti X ini itu untuk mendefinisikan X sebagai variabel simbolik. Kemudian jika sudah,
kita klik enter. Kita langkah selanjutnya ini harus memasukkan kode selanjutnya, yaitu sol sama dengan solve, terus dalam kurung solve dalam kurung SQRT, dalam kurung kita ambil dari soal yang sebelumnya, yaitu X plus 2. Nah, ini salah ya, seharusnya X plus 2. Nah, kita ganti menjadi X plus 2. Tutup kurung, terus kurang dari 4X, lalu kita kasih tutup kurung. Jika sudah, klik enter. Nah, ini itu seharusnya jawabannya bukan 0. Jadi kita harus memasukkan kode lagi. Kode selanjutnya yaitu sol sama dengan min 2, terus masukkan kode kurang dari, terus sama dengan X kurang dari 14. Nah, kita dapat lihat yang atas itu 0, itu bukan jawaban. Nah, jawabannya yaitu dalam kurung min 2 kurang sama dengan X kurang dari 14. Nah, jadi soal tadi X plus 2 kurang dari 4, jika kita kerjakan dalam MATLAB, maka jawabannya ini. Di sini kita akan menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Nah, kita buat permisalannya X. Nah, X-nya ini terserah ya, tapi saya mau membuat ini. Terus jangan lupa ini rumusnya. Terus kita tinggal copy ini. Kita copy. Terus kita taruh di sel B2. Kita kasih sama dengan. Jika sudah, ini kan A2, berarti sudah benar. Ini juga A2, ini A2, berarti benar. Jika sudah, diklik enter. Nah, kalau false itu berarti salah. Terus lanjut. Ini A2 kita ganti. Nah, ini harusnya A3. Kita ganti A3. Terus ini A3. Klik enter. True. Kalau true benar. Sampai seterusnya seperti itu caranya. Berarti ini diganti menjadi A4.